choose the term. Bahkan beliau mantan ini Prudential Financial Securities ya di Amerika mengatakan apa? In any case, no one should use life insurance or any kind of insurance as a saving vehicle. Remember, the commission on most cash value policy are high. Cash value policy yang di Indonesia, ya di negeri, kalau di luar negeri universal life atau variable life, ya. Commission. Kemudian dari unit link, ya, dari jangan beli unit link. Apa? Tadi sudah diakuisisi 5% ya. Anda pakai duit untuk per-saver atau top-up, lantas dipotong langsung 5%. Duit Anda tinggal 95% untuk dikembangkan, ya. Itu sudah akui, terima kasih. 32, saya sudah paham itu. Kemudian adanya unapplied premium dari apa ilustrasi yang disampaikan banyak sekali. Kemudian apa? Ada biaya akuisisi yang sebesar 205% selama 5 tahun pertama. Pajak katanya 3 tahun pertama, kalau belum 3 tahun pajak kan? Padahal sebetulnya investasinya sudah kena pajak. Di sini pajak lagi, jadi kemungkinan ada pajak ganda. Risiko unit link dari beli buku saya yang terakhir ini, beli unit link apa untungnya, risikonya apa? Nah, strategi investasi pasar uang ya, sebutkan ini ya, semua ada 5 poin ya. Risiko unit link jauh lebih besar. Anda tahu kasusnya Barclays. Siapa yang tidak tahu kasusnya Barclays? Kenapa? Uang nasabah mestinya dibelikan A, oleh perusahaan asuransi dibelikan B, sehingga pada waktu si nasabah mau klaim mencairkan, ternyata yang tersebut lagi turun, dia nggak punya uang untuk mengembalikan. Oke. Risiko investasi ditanggung nasabah, betul. Akan memproteksi asuransi bila dana tidak berkembang dan nasabah harus membayar premi terus. Yang 10 tahun itu tanda bintang, ya, tanda bintang. Jadi nasabah tidak cukup membayar 10 tahun. Dengan catatan kalau misalnya dana investasi cukup membayar 10 tahun, silakan. Tapi kalau enggak, dia mesti membayar hingga usia 99 tahun, ya. Nasabah perlu mengetahui apakah dana investasinya dikelola oleh perusahaan asuransi atau manajer investasi atau bukan sekuritas. Saya kan tahu tadi sebutkan reksadana atau sudana kan. Apakah nasabah tahu uang investasinya dikelola oleh perusahaan asuransi atau oleh pihak ketiga? Bisa tahu nggak? Tidak. Karena tidak statement of terkait kita beli reksadana ada, ya. Kemudian bila dilakukan oleh perusahaan asuransi sendiri, bila nih, ya, dan resiko ditanggung oleh nasabah, maka ini tidak fair dong. Ya, resiko investasi ditanggung oleh nasabah, tetapi ternyata perusahaan asuransi yang mengelola dana tersebut. Sangat tidak fair. Polis kita mencantumkan dengan tegas nama manajer investasi. Ini perlu tegaskan. Siapa manajer MI-nya? Nasabah perlu mengetahui profil pemilik profesional segala macam. Ini kita tidak bisa mengakses. Bila manajer investasinya berada di luar negeri, apakah ini diperbolehkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah? Tidak clear, ya. Bila ini di luar negeri, nasabah akan kerepotan untuk memantau keberadaan dan jenisnya. Nasabah perlu mengetahui jenis investasi, reksadana, properti dan atau tambahannya. Apa yang digunakan untuk mengelola dana ini dan di mana ditanamkan? Di Indonesia atau di overseas? Nasabah tidak tahu apakah perusahaan asuransi telah membayar porsi investasi ke manajer investasi atau tidak. Once kita bayar ke manajer perusahaan asuransi, uangnya dipegang sama dia. Kemudian apakah duit tersebut diteruskan ke manajer investasi atau tidak? Dibelikan apa? Tidak ada yang tahu. Nasabah tidak mengetahui apakah perusahaan asuransi menanamkan dana investasi ke jenis investasi yang dipilih nasabah, juga kita nggak bisa tahu juga. Nasabah tidak mengetahui kerjasama macam apa yang dilakukan antara perusahaan asuransi dan manajer investasi. Kan dia juga sampaikan, oke, biaya untuk MI sekian 1,75, ya. Padahal bisa saja perusahaan asuransi bisa mendapatkan 1% kan? Jadi nomor 75 masuk lagi kantong, ya. Nasabah tidak bisa mengganti MI bila tidak perform. Kalau kita mau ganti berarti polisnya mesti batal. Apakah perusahaan asuransi bertanggung jawab bila MI bangkrut? Jelas tidak. Ya. Seandainya misalnya MI-nya ada kecenderungan mau bangkrut, bagaimana tingkah laku atau perilaku si perusahaan asuransi? Apakah dia mau segera memberitahukan, oke, langsung ganti MI? Tidak juga ya. Apakah perusahaan asuransi melakukan atau tidak? Sama juga nih. Nah, apakah pemilik
pemilik rekening di YMI adalah nasabah atau perusahaan asuransi? Ya, perusahaan asuransi kan, bukan nasabah. Jadi poinnya apa? Bukan suatu waktu. Ini sangat gelap sekali gitu. Jadi saran saya, beli asuransi murni sesuai kebutuhan Anda. Beli investasi sesuai dengan tujuan pembangunan. Beli dua produk tersebut secara terpisah. Ya, tanyakan dan mintalah advies dari orang yang tidak memiliki kepentingan atas keputusan Anda membeli atau tidak. Nah, komparasi, saya mau coba, saya jadi sama kalian kan, bahwa saya mau kasih komparasi mengenai saya punya nih, ya, Manulife, Sun Life, Prudential. Ini proaktif sama Term Life sama Full Life Cover. Oke, kita keluar. Saya 44 tahun, UP-nya 1 miliar, oke, preminya ini yang Term Life 20 tahun, preminya adalah 9.250.000. Oke, kita masuk ke masa tutup. Ini saja. Sun Life. Oke, Sun Life. Sun Life dia punya premi 1 miliar, ya, 1 miliar, UP-nya 20 tahun, preminya 10,70, ya. Tadi berapa? 9.20. Oke. Kemudian Prudential. Oke. Oke. Ya, 1 miliar sama juga preminya berapa? 19 juta. Ininya berapa namanya? Sebelah kiri. Namanya Full Life Cover. Ini kebetulan saya punya rekan yang ada di Prudential yang membuatkan buat saya. Ya, jadi saya tidak menyampaikan apapun, tidak akan Anda putuskan. Yang pasti saya inginkan tolong pisahkan, itu yang terbaik menurut saya, ya, menurut financial independen ya. Oke, dari saya saja saya kembalikan kepada Pak Ruli ya. Terima kasih banyak, selamat malam buat semuanya. Ya, kita berikan komentar. Jadi, sampai